Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar Radio Suara Al-Iman, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa berjumpa kembali dengan pemirsa Al-Iman TV dan juga pendengar Radio Suara Al-Iman, demikian pula kaum muslimin, kaum muslimat pada kesempatan sore hari ini. Yang mana pada kesempatan sore hari ini, yaitu Selasa sore, kita akan belajar maharatu al-qiraah. Kita akan belajar membaca, ya, keterampilan membaca. Dan yang akan kita baca itu adalah materi-materi ringkas berupa bacaan yang diambil dari disiplin ilmu dalam agama Islam ini. Kemarin kita sudah membaca tentang akidah, tentang tauhid, tentang manhaj, dan insya Allah sekarang kita akan latihan membaca, ya, tentang adab. Ya, jadi bacaannya ini tentang adab, ya, dan materi-materi berikutnya ada tentang fikih, tafsir, syarah hadis, ya. Demikian pula tarikh, ya, sejarah Islam dan yang lainnya. Intinya kita ambil materi-materi atau bacaan-bacaan yang ringkas, yang bahasanya mudah, yang itu semuanya diambil dari kitab para ulama, ya, dan kita jelaskan kosakata-kosakata yang baru. Ada juga latihan-latihan pengayaan dari materi tersebut. Terus juga plus ada latihan-latihan murojaah tentang kaidah-kaidah nahwu dasar dalam bahasa Arab. Ya, yang pernah belajar nahwu bersama Ustadz Andi Fahmi, hafizahullah ta'ala, insya Allah bisa untuk murojaah gitu ya. Nah, jadi kita akan masuk pada materi yang keempat, Ar-Rabi', yang mana judulnya itu Al-Adab Unwanus Sa'adah. Ya, adab itu adalah tanda kebahagiaan. Ya, jadi kalau adabnya bagus, ya, akan mengantarkan kepada kebahagiaan. Tapi sebaliknya, kalau adabnya tidak bagus, adabnya kurang, ya, kurang beradab gitu ya, maka tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan, namun sebaliknya, yaitu apa? Kesengsaraan, penderitaan di dunia ini dan di akhirat kelak. Ya, maka bacaan ringan dan ringkas tentang adab ini minimal, ya, kita bisa mengetahui bagaimana Islam itu benar-benar mengajarkan adab yang mulia. Maka nanti kalau kita baca, ya, itu bagaimana Rasulullah itu luar biasa dalam memberikan contoh adab dan akhlak yang mulia kepada umatnya. Ya, demikian pula nanti di antara tujuan Rasulullah diutus itu adalah terkait adab, terkait akhlak. Subhanallah, agama kita ini luar biasa. Sangat memperhatikan tentang adab, tata krama, sopan santun, akhlak yang mulia. Yang kalau kita lihat, ya, sekarang ini kadang tidak seindah ajaran kita. Makanya kita pelajari, ya, agar kita tahu tentang keindahan Islam dan agar kita bisa mempraktekkan, ya, untuk diri kita, untuk keluarga kita, anak-anak kita,
Ya, nanti semakin berkembang dan akhlak yang mulia ini akan menyebar ke tengah-tengah masyarakat. Ya, artinya kalau akhlaknya bagus, maka masyarakatnya pun akan bagus. Dan sebaliknya kalau akhlaknya jelek, maka masyarakatnya pun akan jelek. Nah, biar tidak terlalu panjang ya, kita masuk saja ke materi kita. Bisa dilihat, yaitu materi yang keempat, al-adabu unwanus sa'adati. Al-kalimatul jadidatu. Ya, kosakata yang baru. Sa'aqra awalan, saya akan baca dahulu kosakata yang baru ini, ya. Kemudian nanti kita bahas yaitu maknanya, ya, agar bisa membantu dalam memahami teks bacaan yang akan kita baca. Nah, al-kalimatul jadidatu. Al-adabu. Al-adabu. Unwanun. As-sa'adatu. As-sa'adatu. Al-mar'u. Al-mar'u. Al-falahu. Al-falahu. Qillatun. Qillatun. Pakai qaf ya. Qillatun. Asyaqawatu. Asyaqawatu. Al-wabaru. Salah. Al-bawaru. Al-bawaru. Takmilun. Takmilun. Tahdhibun. Tahdhibun. Al-akhlaqu. Al-akhlaqu. Maqasidu. Maqasidu. Syari'atun. Syari'atun. Tammama yutammimu. Tammama yutammimu. Makarimu. Makarimu. Jamilun. Jamilun. Husnun. Husnun. Al-khuluqu. Al-khuluqu. Hadyun. Hadyun. Sya'nun. Sya'nun. Ahsanu. Ahsanu. Nah, ya. Ini adalah al-kalimatul jadidah. Kosakata yang baru. Ya, kosakata yang baru. Ada berapa tadi itu ya? Wahid, isnan, salasa, arba'a, khamsa, sita, sab'a, thamaniyah, tis'a, asyar. Nah, wahid wa ishrun. Ya, wahidatun wa ishruna kalimatan jadidatan. Ada 21. Nah, tadi sudah dibacakan per kata. Ya, per kata harus benar-benar dilatih ya untuk membaca kosakata yang baru. Huruf-hurufnya benar bacaannya dan juga panjang pendeknya. Itu juga benar, ya. Dilatih terus biar lisannya itu tidak kaku gitu ya. Kalau dilatih terus insya Allah akan lemes gitu ya lisannya itu, dan nanti bisa yaitu refleks ya, panjang pendeknya itu nggak salah karena sudah dilatih. Kalau masih keliru diperbaiki lagi. Insya Allah nanti sekali ngomong itu, sekali berbicara ya cepat dan tepat. Nah, cepat dan tepat. Nah, makanya prosesnya harus dilalui dan itu butuh kerja keras. Nah, al-adabu.
Al-adab itu mahasinul akhlak. Akhlak-akhlak yang mulia. Ya. Jadi dari adab itu dari bahasa Arab berarti ya. Ya. Harus beradab, harus punya akhlak yang mulia, kan ya. Jadi al-adab mahasinul akhlak. Itu adab adalah akhlak-akhlak yang bagus. Unwanun itu dalil. Unwan itu dalil. Bisa diartikan petunjuk atau tanda gitu ya. Alamat, tanda. Jadi kalau adabnya bagus itu tanda kebahagiaan seseorang. Ya. Baik. Kemudian as-sa'adah. As-sa'adah. Kalau orangnya sa'idun. Ana sa'idun biliqa'ik. Tapi kalau as-sa'adah seperti contohnya asy'uru bis-sa'adati. Saya merasakan kebahagiaan. As-sa'adatu. Nah, atamanna as-sa'adata fid dunya wal akhirah. Saya ingin ya itu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. As-sa'adah, kebahagiaan. Al-mar'u ma'a man ahabbah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, ya, kemudian kita mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah akan dikumpulkan. Ya, al-mar'u itu orang. Ya, orang. Kemudian al-falah. Al-falah ini sering kita dengar, ya, sering kita dengar. Hayya al-falah. Gitu ya. Sering kita dengar. Al-falah ini al-fawz, keberuntungan. Ya, keberuntungan. Hayya 'alal falah. Makanya azan itu kan mengajak kepada keberuntungan, kesuksesan, keberhasilan. Tapi kadang yang diajak tidak mau. Ya, berat untuk melangkahkan kaki ke rumah-rumah Allah. Hayya 'alal falah. Ya, segera penuhi panggilan kepada keberuntungan. Nah, qillatun. Kalau qillatun ini mungkin masih jarang kita dengar ya. Yang sering itu mungkin qalil. Lawannya katsir. Qalil lawannya katsir. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Qalil itu sedikit ya. Katsir yang banyak. Nah, ini pakai masdar qillah. Apa ya bacanya? Mengartikannya ya. Qillah. Ya, qillah. Lawannya kasrah. Ini termasuk yang nggak bisa diterjemahkan dengan pas gitu ya, pakai bahasa Indonesia. Qillah. Umpama saya pas ujian ya, nggak bisa jawab. Karena pertanyaannya ini belum pernah dipelajari. Berarti saya bilangnya dalam bahasa Arab ya. La astati'u an ujiba hadha su'al li qillati ilmi. Saya nggak bisa ya menjawab soal ini ya dikarenakan sedikitnya ilmuku. Dikarenakan sedikitnya. Nah, ini kan li qillati ilmi, dikarenakan. Ya, dikarenakan sedikitnya ilmu. Apa berarti terjemahannya? Kalau terjemahkan secara satu kata itu kadang memang agak repot ya. Agak repot gitu. Apalagi ya, qillatul ilmi, sedikitnya ilmu, qillatul adab, ya sedikitnya adab gitu ya. Nah itu. Nah, umpama ini kalau masalah pernikahan gitu ya, la tuzawwij, jangan ya menikahkan
bintaka bihadzal rajul liqillati adabihi. Gitu. Jangan nikahin ya anak perempuanmu dengan laki-laki ini, liqillati adabih, karena sedikitnya adab dia itu. Liqillati adabihi, pakai hamzah, liqillati adabihi. Nah, kemudian asyaqawah dhiddus sa'adah. Tadi kan sa'adah kebahagiaan. Maka lawan katanya kebahagiaan itu syaqawah. Berarti apa? Asyaqawah, kesengsaraan. An-naru darus syaqawah. Api neraka itu adalah tempatnya kesengsaraan. Ya, an-naru darus syaqawah. Wal jannatu darus sa'adah. Seperti itu. Kemudian al-bawar. Al-bawar. Ya, al-bawar artinya al-halak. Al-bawar artinya al-halak. Al-halak itu apa? Kebinasaan, kehancuran. Ini kayak itu ya, kayak neraka itu kan ya. Darul halak, darul bawar. Ya, neraka itu adalah tempat kebinasaan. Ya, tempat kehancuran, kebinasaan seseorang. Kalau sudah masuk neraka itu sudah binasa, hancur sudah. Waliyadzubillah. Kemudian takmil itu masdar dan fiilnya kammala yukammilu takmil. Kammala yukammilu takmil. Apa? Kammala yukammil. Kalau kamil itu kan sempurna. Ya, kamula yakmulu, kamil sempurna ya. Tapi kalau kammala yukammilu menyempurnakan. Nah, ya. Kamil berarti penyempurnaan, takmil penyempurnaan. Makanya kalau ada program dalam bahasa Arab itu qismu takmili. Itu penyempurnaan. Jadi ada i'dad, persiapan gitu ya. I'dad lughawi, ada takmili. Itu penyempurnaan. Nah, penyempurnaan dari i'dad lughawi tadi itu. Nah, takmil yaitu penyempurnaan dari kammala yukammilu takmil. Kemudian tahdzib. Tahdzib min fi'li hadzaba yuhadzibu. Tahdzib. Hadzaba yuhadzibu tahdzib. Ya. Apa ya artinya itu ya? Membaguskan gitu ya. Memurnikan, membaguskan gitu, pembagusan atau pemurnian gitu ya. Pada tahdzib. Nah, kemudian al-akhlaq. Al-akhlaq jamak dari al-khuluq. Nanti ada al-khuluq ya. Nah, itu jamak dari al-khuluq. Khuluqun akhlaqun. Nah, maqasid yaitu biasanya maqasidus syariah. Tujuan-tujuan, maksud-maksud syariat Islam. Maqasid, maksud-maksud, tujuan-tujuan. Syariah, ya syariah agama Islam. Ya, agama Islam. Baik, kemudian tammama yutammimu. Ini kayak tadi, kammala yukammilu takmil. Tammama yutammimu tatmim. Itu apa? Liutammima makarimal akhlaq. Tammama, tamam. Biasanya kan orang Arab itu ya. Tamam, ya halu, tamam, sempurna gitu ya maksudnya. Nah, itu tammama yutammimu berarti menyempurnakan. Makarim jam'u makramah. Ya, makarim jam'u makramah. Makarim itu adalah mahasin, hal-hal yang bagus gitu ya. Mahasin, makarim. Hal-hal yang bagus, hal-hal yang mulia. Nam husnun jamil. Kalau jamil ini insyaallah sudah sangat familiar ya.
Karena di Indonesia itu Jamil ini juga nama orang juga. Ya, Jamil gitu ya. Al-baitu jamil, rumah itu bagus, indah. Al-manzar jamil, pemandangannya bagus. Jamil, jadi yang bagus, yang indah. Husnun, husnun adalah masdar dari hasuna yahsunu. Umpama husnul khuluq, bagusnya akhlak. Husnul khuluq, bagusnya akhlak. Itu masdar ya. Hasuna yahsunu husnan, bagusnya akhlak. Kemudian hadiyun, hadiyun. Nah, hadiyun itu kayak huda. Hadiyun, petunjuk. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk gitu ya, hidayah. Huda. Sya'nun itu mufrad, jamaknya syu'un. Urusan-urusan. Sya'nun berarti urusan ya, urusan atau perkara. Ahsanu. Ya, ahsanu. Ahsanu itu apa ahsanu ya? Umpama kitabi ahsan min kitabika. Umpama ya, saya punya buku yang bagus gitu ya. Terus teman saya juga punya buku. Terus dilihat-lihat kok ternyata buku saya lebih bagus dari bukunya. Kitabi ahsanu min kitabika gitu ya, min kitabika. Buku saya ini lebih bagus ya dari buku. Nah, maksudnya bukan sombong ya, enggak, maksudnya pengen menjelaskan faktanya seperti itu, maksudnya realitanya seperti itu gitu ya. Baik. Nah, itu beberapa kosakata yang baru pada materi yang keempat. Al-adabu unwanus sa'adati. Ya, jadi penting sekali adab itu karena adab adalah yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan. Nah, kita baca cuma ada 2 paragraf ya. Faqratani, cuma ada 2 paragraf dan sangat ringkas sekali karena memang kita kan enggak mau yang panjang-panjang ya. Ini kan untuk pemula setelah belajar kaidah-kaidah nahwu dasar ya. Nah, terus pengen mempraktekkan membaca kitab-kitab para ulama gitu ya. Nah, biar familiar. Nah, itu nggak usah banyak-banyak ya, biar nggak pusing gitu ya, biar nggak pusing. Nah, kita baca Al-adabu unwanus sa'adati. Inna adabal mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Wa qillata adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Wa inna takmilal adabi wa tahdhibal akhlaqi lamin maqasidi syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaqi. Rawahul Baihaqi. Walidha kana jamilul adabi wa husnul khuluqi hadiyahu wa sya'nahu alaihi salatu wassalam. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala gitu ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Nah, itu cuma 2 paragraf tapi isinya luar biasa. Mengingatkan kita akan pentingnya adab dan Islam itu sangat memperhatikan akan adab. Ya. Nah, kita coba jelaskan 2 paragraf ini ya, kita bahas ya.
Inna adabal mar'i unwanu sa'adatihi wa falahi. Inna, apa artinya inna? Sesungguhnya. Jadi untuk memastikan, menekankan bahwasannya adab seseorang, ya, adab seseorang itu adalah tanda kebahagiaannya dan keberuntungannya. Kalau ada orang yang adabnya bagus tuh, insya Allah pasti bahagia orang ini. Disenangi sama orang gitu ya. Dicari-cari sama orang. Wa falahi, dan pasti beruntung orang itu. Kalau adabnya bagus. Ya, inna adabal mar'i unwanu sa'adatihi wa falahi. Pasti orang yang adabnya bagus itu pasti akan mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Wa qillata adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Dan sedikitnya adab seseorang, sedikitnya berarti kurang adab gitu ya, kurang sopan, kurang adab, kurang tata krama, kurang akhlaknya, itu tanda bahwasanya dia akan sengsara, dia akan binasa. Ya pasti ya, kalau kita lihat orang yang lisannya itu enggak dijaga, sering menyakiti, sering berkata kotor, berkata jelek, tangannya enggak dijaga, ya pasti dimusuhi banyak orang. Celaka orang itu akan binasa. Berapa banyak orang yang hilang nyawanya gara-gara ucapannya sendiri yang tidak dia kontrol. Ya, makanya sedikitnya adab seseorang itu tanda kesengsaraan dia dan juga kebinasaan dia. Gitu. Kemudian wa inna takmilal adabi wa tahdzibal akhlaqi lamin maqasidi syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya menyempurnakan adab, karena memang harus disempurnakan ya. Kita lihat diri kita saja itu ya. Kadang ngomongnya masih keceplosan, kadang nggak sengaja ternyata menyakiti orang gitu ya. Kadang emosi, makanya harus penyempurnaan adab. Ya. Sesungguhnya menyempurnakan adab dan membaguskan akhlak, tahdzibal akhlak, ya. Sungguh lah di sini untuk taukid ya, untuk penegasan. Jadi menyempurnakan adab dan membaguskan akhlak itu sungguh dari maksud syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk maksud dan tujuan dari syariat yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan perkara yang ringan masalah adab itu. Masalah adab itu perbaikan akhlak, penyempurnaan adab, ya. Itu ternyata termasuk maksud dan tujuan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat dalam hadis ini ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Ya. Nah, yang ngomong ini siapa? Sesungguhnya aku diutus. Yang ngomong siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang ngomong loh ini, aku ini diutus. Innama bu'istu. Ya, sesungguhnya aku ini diutus untuk apa? Liutammima makarimal akhlaq. Selain untuk berdakwah kepada tauhid, melarang kesyirikan, Nabi juga diutus untuk menyempurnakan liutammima makarimal akhlaq. Untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi luar biasa misinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu memperbaiki akhlak manusia.
mendidik agar manusia memiliki akhlak yang mulia. Islam itu seperti itu. Ya, jadi sekarang ini luar biasa, gempuran akhlak-akhlak yang buruk itu luar biasa. Ya. Budaya-budaya yang bukan merupakan akhlak yang mulia itu didatangkan. Itu kalau nggak diwaspadai, nggak hati-hati ya nanti kena semuanya. Makanya di sini kita kaum muslimin harus ya bisa melawan arus yang merusak akhlak manusia. Ya, jangan sampai kaum muslimin terbawa oleh mereka. Iya. Sedih rasanya kalau kita lihat anak-anak kita itu, waduh akhlaknya kok kayak gini, ngomongnya sama orang tuanya seperti itu. Ngomong sama orang yang lebih tua, ngomong sama gurunya. Iya. Itu kalau akhlaknya jelek itu kan kita, waduh, rasanya ngenes gitu ya lihat, masih kecil kok sudah kayak gini. Padahal akhlak itu dibentuk dari anak-anak yang masih kecil. Kalau kecilnya seperti ini, wataknya, karakternya, akhlaknya sudah buruk, gimana nanti? Ya bisa dirubah, tapi dengan usaha keras gitu ya. Nah, hati-hati sekarang, ya kita perhatikan akidah anak kita, keluarga kita, kemudian ibadahnya, akhlaknya juga diperhatikan. Ya, karena itulah misi yang diemban oleh Nabi SAW. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Kemudian faqra as-saniyah. Kemudian paragraf yang kedua. Walidza, oleh karena itu, ya, jadi kan Nabi itu kan diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, kana jamilul adabi wa husnul khuluqi hadiyahu wa sya'nahu alaihi salatu wassalam. Makanya kalau kita melihat itu ya, ya, jamilul adab, adab yang mulia, wa husnul khuluq, dan akhlak yang bagus itu adalah hadiyahu, petunjuknya Rasulullah. Ya, jadi semua akhlak yang baik, akhlak yang mulia, adab yang bagus itu adalah hadiyahu wa sya'nahu alaihi salatu wassalam. Itu adalah petunjuk Rasulullah, ajaran Rasulullah, perkara dan urusan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak pernah kita lihat Nabi itu akhlaknya buruk. Kalau mungkin pernah salah gitu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang menjadikan Nabi itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Itu Nabi itu luar biasa akhlaknya. Makanya tidak bosan-bosan kita itu membaca sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencontoh beliau, akhlaknya, ibadahnya, kemudian akidah beliau. Kita ikuti petunjuk Rasulullah, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Subhanallah ya, beliau adalah uswah hasan. Jadi akhlak yang mulia, adab yang bagus itu adalah ajaran Rasulullah. Dan perkara yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pun ya yang dipersaksikan oleh sahabat Anas
radhiyallahu anhu. Beliau ingin mengabarkan kepada kita semua bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling baik akhlaknya. Subhanallah. Nah gitu kok ada yang menghina Rasulullah SAW, mencela Rasulullah SAW, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Ya, subhanallah. Maka hati-hati dengan itu pemikiran-pemikiran yang menjatuhkan kehormatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita percaya apa yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini teks bacaannya diambil dari kitab Al-Adab Unwanus Sa'adah. Ya. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan, silakan untuk latihan membaca. Nah, silakan. Baik para pencinta Liman TV maupun pendengar setia radio Suara Liman, kita masuk ke sesi interaktif. Bagi antum yang ingin mencoba latihan membaca teks berikut, dapat disambungkan nomor teleponnya ke nomor 0873 kali 04 kali 846. Kami ulangi, bisa disambungkan ke nomor 0873 kali 04 kali 846. Baik, sudah ada penelpon yang mencoba masuk, kita angkat. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Ani di Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu Ani Ustaz, silahkan Ustaz. Ibu Ani. Ustaz. Dengan Ibu Ani. Ibu Ani kaifa haluki? Naam Ustaz. Masya Allah. Gimana Ya, kabarnya? naam. Alhamdulillah Nabi khairin Ustaz. Alhamdulillah Ibu sekeluarga sehat ya Ibu. Kayaknya sudah siap Ibu ya latihan membaca. Tafadhali. Insyaallah. Bismillah. Al-adabu unwanus sa'adati. Inna adabal mar'i unwanu sa'adatihi wa falakihi wa qillata adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi wa inna takmila adabi wa tahdibal akhlaqi lamin maqasidi syariatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaqi. Rawahu Baihaqi. Walidha kana samilul adabi wa husnul khuluqi hadyahu wasya'nahu alaihi salatu wassalamu wa an Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu Ani. Jazakillahu khairan.
Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi mungkin ya, Mas Anam ya. Jalan kepada Ibu Ani atas partisipasinya pada sore hari ini. Berikutnya kami berikan kesempatan lagi bagi pencinta liman dimanapun Anda berada dapat disambungkan nomor teleponnya ke nomor 0873 kali 04 kali 846. Baik, kita coba angkat satu penelpon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dengan Ibu Yati di Mojokerto. Benar Ibu? Naam. Nah, Masya Allah. Ibu Yati, kaifa haluki? Alhamdulillah ana bi khairin. Masya Allah. Sehat Ibu ya, keluarga ya. Nah, tafadhali Ibu. Sudah siap membaca ini? Nah, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adabu unwanus sa'adati. Inna adabal mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi wa qillata adabihi unwanu saqawatihi wa bawarihi wa inna takmilal adabi wa tahdibal akhlaqi lamin maqasidi syariatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammimal makarimal akhlaqi rawahul Baihaqi. Walidza kana jamilul adabi wa husnul khuluqi hadyahu wa sya'nahu alaihi salatu wassalam. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik, Ibu Yati. Jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, tadi sudah dibaca ya, itu maksudnya latihan membacanya. Sekarang kita latihan menjawab, ya. Apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita jelaskan tadi, kira-kira paham nggak ya? Nah, itu nanti kita cek pada latihan yang pertama. Ajib 'anil as'ilatil atiyati wifqan lin-nassis sabiqi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai teks bacaan yang lalu. Nah, ya. Ada berapa itu? Ada khamsatu as'ilatin. Ada 5. Ada 5 soal. Ma unwanu sa'adatil mar'i wa falahihi? Ma unwanu syaqawatihi? Nah, ini gampang ya. Insyaallah sangat gampang. Udhkur hadithan yadullu ala anna an-nabiyya bu'itha li takmilil akhlaq. Jadi disuruh nyebutin hadisnya. Hal kana jamilul adab wa husnul khuluq hadiyahu wa sya'nahu alaihi salatu wassalam. Hal kana, hal ini kan gampang ya jawabnya. Hal, apakah itu ya. Yang terakhir, uzkur hadithan yadullu ala anna jamilal adabi wa husnul khuluq kana hadiyahu wa sya'nahu alaihi salatu wassalam. Nah, hadisnya apa yang menunjukkan Nabi itu luar biasa akhlaknya. Nah, Daliman TV maupun mendengar setia radio Suara Liman yang ingin mencoba menjawab latihan soal pada kesempatan sore hari ini dapat disambungkan. Baik, sudah tersambung. Ahlan wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Ibu Abdillah di Solo. Benar Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ibu Abdillah. Ibu Abdillah, kaifa haluki?
Ustaz, Gimana kabarnya, Bu? alhamdulillah nabi khair Ustaz. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah bi khair ya. Alhamdulillah Ibu sehat sekeluarga. Gimana, siap-siap Ibu jawab Ustaz, pelatihan? boleh nggak? Mau baca boleh Ustaz. Baca Oh, dulu baca. boleh Ustaz. Ini waktunya sudah mepet, Bu. Jadi langsung jawab, Bu, ya, enggak apa-apa ya. Langsung dijawab. Ajib anil as'ilati al-atiyati wifqan linnasis sabiq. Tafadhali, silakan Ibu ya. Ya Ustaz. Ajib 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 manil Bismillahirrahmanirrahim. Ajib manil asilatil abiyati wifqan linasi sabiqi. Naam. Awalan ma'uwanu sadatil mar'i wa falahihi. Wakilatil adabi unwanu wa syafawatihi wa bawarihi. Nah, nomor satu apa Ibu? Nomor satu, apa tanda kebahagiaan seseorang dan keberuntungannya? Jawabannya apa Ibu? Tanda kebahagiaan seseorang apa? Yang pertama, kata yang pertama, kata. Gimana Ustaz? Jawabannya yang pertama itu tanda bahagianya seseorang ada wakilat tak ada bi itu nomor unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Itu nomor 2 berarti Bu ya, nomor 2. Jadi sedikitnya adab itu tanda kesengsaraan seseorang. Tapi kalau tanda kebahagiaan apa? Apa Ustaz? Nomor 1, tanda kebahagiaan Adabul sadati. adabul mar'i. Masya Allah, na'am. Adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahi. Nah, nomor 3, udhkur hadisan. Udhkur hadisan yadulu ala anna nabiyya misali takmilil akhlaqi. Hadis yang menunjukkan Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama buistu li utamimma makarimal akhlaqi. Sayyid. Bayaki. Masya Allah, nah, Sayyid. Rabi'an yang keempat, hal kana jamil adabi wa khuluqi hadiyahu wa sya'nahu alaihi salatu wassalam. jawabannya kalau nggak na'am ya la itu Bu ya. Nah, Al-akhir. Ya Ustaz. apa? Na'am Ustaz. Naam, Masya Allah, Jaid. Na'am Ustaz. Sahih, naam, sahih. Khamisan yang kelima, Khamisan ulur hadisan ya dulu ala anna jam adabi
wa husnal khuluqi kan hadiyahu alaihi salatu wassalam. Nah, hadisnya apa Ibu? Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala karena Rasulullah SAW asanan nasil khuluqan asanan nasil khuluqan rawahul Bukhari wa Muslim. Masya Allah, barakallahu fiik Ibu Abdillah, jazakillahu khairan. Assalamualaikum barakallahu Ustaz, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tadi sudah dijawab ya latihan yang pertama. Masih ada waktu Mas Anam? Nah, tinggal sedikit waktunya ini. Tapi insya Allah cukup ya untuk latihan yang kedua, at-tadribatun nahwiyah, yaitu latihan-latihan terkait nahwu. Itu kaidah nahwu dasar ya, tentang anwa'ul fi'li, macam-macam fi'il. Sil ibaratil qa'imati arif bima yunasibuha minal qa'imati alba. Jadi disuruh ngasih sambungan gitu ya. Nomor 1 ini sambungannya mana? Al-fi'lul madhi wal fi'lul ladhi yadullu ala amalin. Dipilih. Yang ba ini yatlubuhu atau fi zamanil madhi atau bainal mutakallim wal mukhatab atau fi zaman, atau yang keempat yang paling bawah. Nomor 2 juga dipilih. Dari 4 ini yang ba. Nomor 3 juga gitu. Iya. Jadi latihan muroja'ah tentang macam-macam fi'il. Nah, tafadhol silakan. Baik, kita buka kembali kesempatan bagi para pencinta liman untuk bergabung bersama kami untuk menjawab latihan soal kedua. Dapat sambungkan nomor teleponnya ke nomor 0873 kali 04 kali 846. Baik, kita coba angkat satu penelpon. Assalamualaikum. Baik, para pencinta Liman TV maupun pendengar setia Radio Suara Liman yang ingin mencoba menjawab latihan soal yang berhubungan dengan nahwu, dapat disambungkan nomor teleponnya ke nomor 0873 kali 04 kali 846. Baik, kami ulangi, dapat disambungkan ke nomor 0873 kali 04 kali 846. Baik, kita coba angkat kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah sudah terhubung? Nampaknya terputus. Baik, kami ajak kembali para pecinta liman. Oh baik, sudah terhubung kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Ani kembali. Benar Ibu? Maaf. Nah, silakan Ibu Ani. Nah, Ibu Ani lagi. Tafadhali, monggo Ibu. Bu Ani lagi Ustaz. Nah, muroja'ah kaidah nahwu dasar tentang anwa'ul fi'li. Tafadhali silakan Bu. Ribatun nahwiyatu anwa'ul fi'li. Alif sil ibaratil qaimatil alif bima yunasibuha minal qaimatil ba. Qaimatil alif. Awalan al-fi'lul madi huwa fi'lul ladhi yadullu ala amalin fi zamanil madi. Masya Allah, Masya Allah. Sahih, nah. Sanian al-fi'lul mudhari'u wal fi'lul ladhi yadullu ala amalin fi zamanil khadiri wal mustaqbali.
Naam. Salisan fi'lul amri wal fi'lul ladhi yadullu ala amalil bainal mutakalimi wal mukhatabi. Nah, ini gimana Ibu? Yang benar mana? Kan masih sisa 2 itu. Bainal mutakallim wal mukhatab, dan yang paling atas yatlubuhul mutakallim minal mukhatab. Nah, yang mana Ibu? Pelajaran. Yatlubuhul mutakallimu minal mukhatabi. Nah, yang benar yang atas. Fi'il amr itu kan itu ya. Itu yang ngomong minta kepada yang diajak ngomong, minta. Iqra. Nama anaknya Ustaz, yatlubuhu. Meminta. Itu mutakalim, yang ngomong itu meminta. Yatlubu minta. Meminta sebuah itu aktivitas ya kepada yang diajak bicara. Jadi meminta apa gitu ya. Kepada yang diajak ngomong. Ya, mukhatab yang diajak. Barakallahu fiik Ibu Ani, jazakillahu khairan. Afwan Ustaz, kalau yang baina mutakalim wa mukhatabi, Antara yang ngomong dan yang diajak ngomong. Kan nggak ada itu ya, meminta itu, padahal kan kalau fil amr kan minta kan ya. Idhab, jadi tidak pergilah. perintah ya Ustaz. Yang perintah itu kan minta ya. Idhab, pergilah, minta untuk pergi. Kemudian uknus, sapulah, minta nyapu ya. Nah, gitu. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakillahu khairan Ibu Ani. Dan alhamdulillah sudah selesai latihan-latihannya, sudah dijawab, dan alhamdulillah semuanya betul ya jawabannya. Maka kita sudahi ya, yaitu pertemuan kita pada sore kali ini, dan insya Allah materi yang berikutnya tentang apa ini? Tentang fikih ya, tentang fikih, yaitu ada bacaan ringkas ya tentang wudhu. Nah ya, jadi insya Allah itu materi kita ke depan pada pertemuan yang akan datang. Nah, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan sore kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua agar senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu dan juga belajar bahasa Arab ya. Dan mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu kepada kita semua, ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal-amal soleh. Nah, ini yang bisa kita jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.